Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini di minggu yang kedua, gereja kita atau Runggun GBKP Pasar Minggu mengambil satu tema berdamai dengan keluarga dan sekaligus Minggu Budaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 122, dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat ke-9. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung tak rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di atas sanalah tanah, kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam putrimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam kamu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Minggu Budaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Budaya yang kedua dengan mengambil satu tema berdamai ras sangkep ngeluh atau berdamai dengan keluarga, yang terambil dari Mazmur 122 ayat 3 sampai 9. Pertanyaannya, apa itu budaya? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi, yang berarti akal atau pola pikir atau cara hidup yang terus berkembang, ditentukan pada generasi ke generasi. Saya bersyukur kalau saya membaca acara kita di Minggu Budaya ini dijelaskan kepada kita sebagai orang Batak Karo atau orang Karo. Bagaimana kita diajar tutur yang baik. Bagaimana kita saling menghormati kalian bubu, menghormati senina. Bapa, Nande, Turang, Senina, Runggun, GBKP Pasar Minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah tatanan yang diajarkan oleh nenek moyang kita, orang Karo. Diberikan satu pengajaran yang luar biasa. Budaya yang dikembangkan terus menerus sampai hari ini. Seluruh orang Karo mengembangkan itu. Tapi kita diajar untuk tidak melupakan nilai-nilai. Siapa kalian bubu, siapa senina kita. Karena semua kita ini bisa juga jadi kalian bubu. Kalau orang Tebak kayak kami bilang, hula-hula kan gitu. Bisa juga kita jadi beru, anak beru kan begitu. Artinya sudah dijelaskan dengan tulisan-tulisan ini semua bahwa budaya Karo itu, walaupun banyak sekarang orang-orang Karo lahir di perantauan, tanda kutip mulai agak-agak kurang mau mengembangkan. Sama dengan kayak kami, kalau Tebak banyak sekali. Nah saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam budaya masyarakat
kayak kami ini ada sama saja dengan Dalihan Natolu, kayak sudah dibacakan oleh Amang Ketua. Ada. Di dalam orang Batak ada istilah somba marhula-hula, sama. Artinya hormat kepada hula-hula, tulang atau mama, mami, gitu. Sehingga ada aturan-aturan main yang harus kita jalankan, tidak sembrono. Posisi duduk kita pun harus kita tahu. Jangan kita anak beru mengambil alih posisi kalimbubu, salah juga kan begitu. Di orang Batak juga ada manat mardongan tubuh, bersinina, artinya sama. Lalu ada juga di orang Batak elek marboru katanya, halak tebah, anak buru, menganju, membujuk, menghormati. Nah, ketika ketiga tatanan ini berjalan dengan baik, teratur dengan baik di tradisi suku Karo, maka ini akan berkembang terus menerus. Dan kita tahu bagaimana cara kita mengembangkan itu semua. Demikian juga di sini kita bisa melihat bahwa Muhammad kalimbubu, hormat kepada tulang, mama, meteget senina, memperhatikan saudara sepupu, ketamiman anak beru katanya. Ini harus kita jaga. Sama dengan bacaan kita di dalam tradisi Mazmur 122 ini, kalau kita baca secara menyeluruh, bahwa ada pengajaran-pengajaran budaya yang diajarkan oleh nenek moyang, oleh pemimpin mereka, oleh orang-orang tua mereka, terutama peziarah ini, tidak melupakan leluhur mereka. Dia datang, ini tradisi, budaya, yang sampai zaman pemazmur, di dalam Mazmur 122 ini, mereka datang, doa. Kembali mendoakan kotanya, Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari, ada gerakan pengembangan dari tradisi berdoa. Budaya bukan hanya tradisi adat istiadat, tetapi budaya berdoa pun harus kita kembangkan kepada generasi-generasi anak-anak Karo dimanapun saat ini berada. Karena banyak orang sekarang malas berdoa. Kalau dibilang, kam ertoto, jangan, kam sajalah katanya. Ini ada juga seperti itu. Padahal suruh berdoa. Pemazmur di dalam ziarahnya mengajarkan umatnya bahwa penting sekali untuk melihat bagaimana tradisi kami ini di dalam berdoa datang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan itu, tatanan dalam tradisi budaya Karo juga, sehingga kita bisa menerapkan tema kita, berdamai. Terkadang karena mentang-mentang kalimbubu, di sini sih nggak ada ya. Oh, saya kan kalimbubu, kamu harus ikut katanya. Datang lagi, nggak seperti itu seharusnya. Kalaupun kita hula-hula, kalaupun kita kalimbubu, tadi sudah dijelaskan, kita harus bagaimana bisa membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, sehingga budaya itu berjalan dengan baik. Tatanan budaya itu berjalan dengan baik, sehingga adalah bisa kita katakan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah suatu situasi keadaan yang dirindukan oleh semua orang, bukan hanya orang Karo. Seluruh manusia yang hidup, bahkan seluruh makhluk pun ingin adanya kedamaian dan kesejahteraan dalam hidupnya. Semuanya tanpa terkecuali. Mau dia orang besar, orang apapun itu,
seluruh yang namanya makhluk hidup, terlebih manusia, membutuhkan, mengharapkan, merindukan yang namanya kedamaian. Tidak ada satupun manusia menginginkan kekacauan. Seluruhnya ingin damai. Dalam rumah tangga pun demikian. Keluarga terdiri ayah, ibu, ya minimal 2 anak lah program pemerintah. Itu harus terjalin dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menerapkan, membawa nilai-nilai budaya kedamaian itu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah kita di mana Tuhan tempatkan kita. Maka untuk menciptakan itu kita perlu tata krama juga, saling menghargai, saling menghormati antara tradisi kita, Kalimbubu, Anak Beru, Senina. Ini berjalan. Sekali lagi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Runggun GBKP Pasar Minggu, tanpa terkecuali siapapun ingin damai. Tidak ada yang ingin kekacauan. Damai sejahtera, shalom. Ketika kita berani mengetuk pintu rumah saudara kita, hula-hula kita, Kalimbubu atau Senina, shalom, Kalimbubu. Artinya kita membawa damai. Kita datang ke rumah itu membawa damai, membawa sukacita. Membawa kesejahteraan. Shalom berarti kesejahteraan, kesetiaan, keutuhan, kebaikan. Itu yang kita bawa. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu budaya ini yang kedua, minggu depan kita bicara tentang, kalau di alat tebal bilang gotilon, ya. Pesta Rani. Saya senang sekali dengar itu. Banyak istilah-istilah Karo yang saya sangat senang, karena istri saya buruh Karo, gitu. Jadi apa yang saya tidak tahu dengan budaya Karo, saya jadi tahu. Walaupun tidak terlalu jauh perbedaan itu. Oleh karena itu saya sampai saat ini mempelajari juga tentang Karo, posisi duduk di mana saya. Kedamaian di tengah-tengah keluarga sangat diharapkan dan dirindukan. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita menciptakan kedamaian itu? Berdamai dengan keluarga kita. Karena orang Batak baik Teba pun maupun Karo sering terjadi perselisihan. Paling sering di mana perselisihan kita? Warisan. Itu terjadi. Oh, ini tanah kami, bukan. Oh, ini sering terjadi. Nah, oleh karena itu, untuk bisa kita berdamai di keluarga, berdamai kepada semua orang, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita bawa dalam kehidupan kita? Yang pertama kita perhatikan dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, nah ini, kalau kata kenakan arti pakai. Kita dari rumah pakai baju, kita semua pakai sepatu, pakai. Kenakanlah, yang pertama sekali adalah belas kasih. Lalu apalagi? Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika ini terukur, tertanam dalam hati kita, dalam keluarga kita, maka damai keluarga bisa tercipta. Selanjutnya, yang kedua di sini adalah di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang selanjutnya dikatakan di sini,
adalah sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senjata yang harus kita bawa ketika kita mau menciptakan situasi damai dalam keluarga, dalam gereja. Karena tidak sedikit dalam gereja, tapi saya bersyukur saya belum mendengar ada masalah-masalah gereja di gereja GBKP. Semenjak saya menikah dengan istri saya pernah bilang kayaknya hanya GBKP yang tidak terdengar perselisihan besar. Banyak gereja-gereja berselisih, tidak bisa berdamai. Banyak pertua sintua yang tidak berdamai satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu senjata yang kedua untuk menciptakan kedamaian itu, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Manganju, sabar. Sama dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan telah melakukan lebih dulu kepada kita, maka kita sudah mendapatkan hak itu, maka haruslah kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Di minggu budaya kedua ini dengan tema berdamai dengan keluarga, maka yang kedua itu harus kita pahami, kita harus memiliki rasa mengampuni karena Tuhan lebih dulu. Ada seperti lagu kan begitu, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Ketika kita merasakan pengampunan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka itu kita harus bisa lakukan di dalam keseharian hidup kita, saudara. Dan yang ketiga atau yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu budaya kedua ini untuk menciptakan kedamaian bersama keluarga, bersama semua orang. Di ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu. 12, 13, 14 ditekankan. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih sebagai tali yang mengikat, yaitu tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Mau badai, mau apapun juga. Tidak bisa. Karena kita diikat dengan satu tali kasih yang dari Kristus. Terikat. 3 hal ini, saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan. Ketika kita melakukan ayat 12, 13, 14, ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Jadi bukan kita yang memerintah diri kita, tetapi kasih damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus, itulah yang memerintah perjalanan hidup kita. Itulah yang memerintah hati kita. Sehingga kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Masalah keluarga pasti ada. Suami, istri, anak, orang tua ada. Tidak sedikit sekarang berita-berita anak dendam pada orang tua. Dibunuh, bayangkanlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kita negara Indonesia diperintah oleh Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden dan para menteri dan sebagainya. Itu sebagai warga negara, sebagai warga kerajaan Allah. Di dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kita berjuang, tidak menjadi penghalang untuk kita menjadikan kasih itu
sebagai penguasa atas diri kita, untuk kita bisa melakukan berdamai dengan semua orang. Mungkin hari ini kita punya masalah dengan kalim bubu kita, mungkin kalim bubu punya masalah dengan anak beru, mungkin anak beru dengan senina. Mari saudara, di minggu budaya kita yang kedua ini, kenakanlah Kolose 3 ini. Dan yang terakhir yang paling penting adalah, biarlah hati kita dikuasai oleh Kristus. Ketika Kristus yang menguasai diri kita, untuk memaafkan itu sangat-sangat mudah. Selamat belajar budaya Karo. Selamat belajar terus akan kebudayaan tradisi yang nenek moyang kita telah ajarkan, dan lakukanlah kasih itu dalam hidup kita. Amin. Bapa Surgawi,